bahasa Jawanya ati karep bondo cupet. Jadi bagaimana caranya saya bisa sekolah tanpa membebani orang tua. Jadi saya kerja sambil kuliah. Setelah lulus daftar PNS 3 kali, ternyata tidak diterima, mungkin karena tidak rezekinya lewat PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kandang Fatin Farm yang ada di Dusun Penaton, RT 6 RW 7, Desa Buja, Kecamatan Buja, Kendal, Jawa Tengah. Saya selaku pengelola Fatin Farm. Saya perkenalkan diri, nama saya Sugiartono yang selama ini menggeluti di bidang fattening domba dan kambing Jawa mulai tahun 2012. Tapi 2012 sampai 2021 tidak berjalan mulus yang sesuai rencana. 2012 saya mulai awal ternak domba, terus ganti kambing Jawa, ganti unggas, akhirnya saya kembali lagi ke domba. Domba yang saya kelola ini adalah tanpa ngarit. Jadi kalau saudara-saudara semua pengen ternak domba tanpa ngarit, bisa jadi usaha sampingan, bisa jadi usaha pokok. Ini bisa, karena pakannya tidak harus pakai hijauan, tapi pakai pakan kering. Saya pagi sampai siang saya juga punya kesibukan. Ya, punya kesibukan di ngajar, jadi pengajar di SMP Zainuddin 7 Semarang. Pagi dan sore saya mengelola kandang Fatin Farm. Saya masuk kuliah 2003 di IKIP PGRI Semarang yang sekarang jadi Universitas PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lulus tahun 2007. Setelah itu saya ke sekolah, terjun ke domba 2012 sampai sekarang. Saya jadi guru mulai 2002 setelah lulus SMA. Jadi 2002 saya lulus SMA, ngajar di MI, terus saya ngajar di MTS, terus sekarang SMP. Jadi saya kuliah sambil mengajar. Kemudian karena berhubung saya adalah dari guru swasta, di tuntutan kebutuhan harian saya harus cari usaha sampingan. Usaha sampingan yang saya temukan, yang saya geluti sampai hari ini adalah penggemukan domba. Saya jadi guru honorer itu dari 2002, Mas. Dari lulus SMA saya jadi guru honorer di MI saya bayarannya 1 bulan 80.000. Saya naik angkot itu 1 bulan 30.000, sisanya 50.000. Lah akhirnya saya pindah di MTS, bayaran saya pada waktu itu 1 bulan 125. Jadi staf tata usaha. Jadi staf tata usaha saya masuk kuliah 2003, terus staf tata usaha sampai 2005. Setelah itu saya baru ngajar 2005 sampai sekarang. Bayaran saya jadi guru honorer 125 pada waktu itu. Saya karena saya berangkat dari orang desa, Mas. Jadi saya asalnya dari Purwodadi. Bahasa Jawanya ati karep bondo cupet. Jadi bagaimana caranya saya bisa sekolah tanpa membebani orang tua. Jadi saya kerja sambil kuliah. Setelah lulus daftar PNS 3 kali, ternyata tidak diterima, mungkin karena tidak rezekinya lewat PNS. Akhirnya saya mencoba mencari usaha sampingan. Yang pertama yaitu domba. Tapi saya gagal daftar PNS. Di orang anak kuliah jadi sarjana, apalagi jurusannya keguruan, pasti cita-cita utamanya pengen jadi PNS. Tapi karena saya sudah daftar berulang kali sampai umur 35 mentok, akhirnya saya juga tidak pantang menyerah, langsung tidak jadi PNS, terus semangatnya turun, tidak mau berusaha. Tidak, tetap saya berusaha mencari jalan yang lain, usaha yang lain yang bisa menghasilkan. Tapi usaha saya penggemukan atau fattening domba itu saya juga tidak meninggalkan pekerjaan saya, tidak meninggalkan profesi saya sebagai guru dan atau pengajar. Tetap kalau pagi sampai siang saya jadi pengajar di SMP. Tadi saya di awal saya sudah menyampaikan kalau ternak domba masih pakan tradisional, masih ngarit, masih cari ramban, otomatis kalau paginya sampai siang kerja terkendala dengan waktu dan cuaca. Kalau cuacanya seperti ini kemarau, cuacanya panas, tidak penghujan, tidak ada kendala untuk mencari rumput atau ramban. Tapi kalau musim penghujan, ini jadi kendala. Pulang sekolah sudah hujan. Akhirnya
harus menemukan pakan alternatif, yaitu pakan kering, yaitu yang terdiri dari tumpi jagung, konsentrat, dan bran. Bran itu adalah ampas gandum. Nah, saya ramu tadi saya ramu untuk pakan domba. Jadi pekerjaan jalan, ternak juga aja jalan. Tadi kembali ke pakan kering tadi, ya tadi terdiri dari tumpi jagung, konsentrat, terus bran. Itu kalau oksa oplos per kilonya ketemunya 2.500. Nah ini 2.500, berarti 1 bulan kurang lebih kos pakannya 75.000. Padahal kenaikan domba itu 1 bulan rata-rata 5 kilo sampai 7 kilo. Nah, pada sekarang 1 kilonya harga paling rendah itu adalah 45.000. Kalikan saja 45.000 kalikan 5 kilo yang paling rendah. Nah, ini paling rendah. Ketemunya berapa? Dikurangi kos pakan 75. Untung atau tidak? Ya pasti untung. Jadi selain untung dari domba jalan, ternak domba jalan, ngantor juga jalan. Tapi kita juga kreatif untuk pemasaran hasil ternaknya. Bagaimana cara penjualannya? Walaupun saya masih ngantor, masih ngajar, tidak meninggalkan profesi saya. Nah ini kan kebetulan pasar Rembojo itu harinya Kamis dan Minggu. Nah, Minggu saya bisa memasarkan hasil ternak domba saya ke pasar. Selain itu saya juga memasarkan lewat online. Nah, online, internet, dan teman-teman sekitar. Yaitu ada yang diternak lagi, ada yang disembelih untuk tasakuran, untuk akekah, atau untuk korban. Nah ini kreatifnya di sini. Fatin Farm juga melayani jasa penyembelihan hewan akekah, hewan korban. Itu akekah juga dengan kelep, dengan masak, plus dengan paket nasi boxnya. Jadi akekah di sini kambing juga bisa, hanya kelep tok, sembelih plus kelep juga bisa, masak daging tok juga bisa, plus masak nasi boxnya juga bisa. Selain akekah dan kurban juga melayani bakalan penggemukan atau bakalan untuk breeding, baik jantan maupun betina. Juga konsultasi tentang ternak. Kalau harganya secara ekonomis Mas, sangat ekonomis sekali, sesuai dengan misalnya akekah. Jadi dari sistem di Fatin Farm itu adalah pemesan akekah itu datang ke kandang Fatin Farm untuk memilih domba atau kambingnya. Nah, nanti yang kapasitas berapa box. Nah, misalnya jantan di sini juga melayani dari harga 1.500 sampai 3.000. Yang betina melayani dari 1.300 sampai 1.700. Selain datang ke sini juga ada rinciannya tadi Mas. Jadi ada rincian. Kalau misalnya tidak bisa datang ke kandang Fatin Farm, bisa lewat WA. Saya dulu juga jalan dari ternak domba juga dari nol Mas. Kandang saya yang paling lama itu dulu dari awalnya kandang ayamnya roboh, berdiri lagi, domba dengan modal 10 ekor. Sekarang kalau 10 ekor saya kelola, terus untungnya nanti tak belikan lagi, jual untuk beli lagi, terus tak kembangkan beli lagi. Nah akhirnya sekarang sudah berkembang kapasitas 100 ekor kandang di Fatin Farm. Selain itu kalau kendala modal, ini juga bisa kerjasama dengan bank-bank, misalnya BRI, ada program KUR. Nah ini bisa kerjasama. Ini bisa kerjasama untuk memudahkan peternak-peternak atau usaha-usaha yang lain untuk mengembangkan usahanya. Pembuatan kandang yang lama ini hanya 1 juta Mas, karena semuanya bahan sisa dari kandang ayam. Ini kendala pembuangan kotor Mas, karena tempatnya yang di tengah padat penduduk dan lahannya juga tidak begitu luas. Ini kadang-kadang juga kendala pembuangan kotoran. Banyak petani sekitar kandang Fatin Farm ini ada yang butuhkan, ada yang tidak. Maka ada yang saudara membutuhkan kotoran domba yang ada di kandang Fatin Farm, yang butuhkan silakan datang ke sini. Nah, ini untuk mengolah menjadi pupuk organik. Saya juga ingin ke depannya nanti kotoran kambing atau domba ini saya olah menjadi pupuk organik. Petani yang membutuhkan penanam bunga, penanam tanaman tinggal ngasih pupuk tanpa proses fermentasi, tanpa proses pupuk mendil yang masih murni diubah menjadi organik. Ini PR yang harus saya selesaikan untuk mengatasi bisa pembuangan kotoran. Sering perjalanan waktu dari awal sampai akhir, awal-awal kematiannya banyak karena ilmunya belum
kepegang. Nah, sekarang ada kematian tapi tingkatnya sangat kecil sekali. Karena ternak itu ilmu utamanya adalah telaten. Di selain telaten harus tahu obatnya dan cara penanganannya. Nah, ini kalau tidak telaten, tidak tahu ilmu penanganannya, ya pasti ruginya banyak karena tingkat kematiannya juga banyak. Alhamdulillah sampai sekarang tingkat kematiannya kecil karena ilmunya sudah dipegang, cara penanganannya sudah bisa, terus obat-obatannya sudah menemukannya. Nah, ini penting sekali untuk peternak pemula. Ilmunya dipegang dulu baru mengembangkan. Ini pada teman-teman yang lulusan SMA atau sarjana yang mengimpi-impikan jadi pegawai negeri sipil. Kalau tidak diterima, jangan kecil hati, jangan patah semangat. Usaha yang lain masih banyak dan menjanjikan. Jadi teman-teman yang pengen belajar ternak, silakan datang ke Fatin Farm. Fatin Farm siap membantu untuk pemuda-pemuda teman-teman yang pengen jadi PNS tapi belum tercapai atau tidak tercapai atau tidak terwujud mimpi jadi PNS. Jadi jangan patah semangat, jangan kecil hati. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang terinspirasi pengen ternak domba atau pengen usaha sampingan di luar pekerjaan pokok. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.